Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alfa Adisari Sadila dengan NIM 2052472. Saya dari kelas Tatlis Bahasa Inggris B. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama yang diampu oleh Pak Mutamam. Baik, oke, kali ini jurnal yang akan saya review berjudul Hubungan Antara Agama dan Sains yang ditulis oleh 3 orang, yaitu Heri Taufik Ismail, kemudian Irawan, dan yang terakhir Teddy Priyatna. Jurnal ini bervolume 2, nomor 4, Agustus 2024. Langsung saja kita ke mereview isi dari jurnal tersebut. Yang pertama, ringkasan isi dari jurnal tadi yang saya sebutkan, latar dan juga tujuannya. Jadi artikel jurnal ini tuh lahir dari bahan diskusi pengajian filsafat di Masjid Jenderal Sudirman, Yogyakarta. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menelaah sejauh mana sih agama dan sains itu bisa saling berkaitan. Apakah agama dan sains itu berkonflik, berdiri sendiri-sendiri, atau justru malah saling melengkapi, seperti itu. Kemudian isi inti daripada jurnal tersebut yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, sains dan agama itu sebagai dua ranah pengetahuan, di mana sains itu menangani hal-hal yang bisa diamati secara indrawi atau fenomena nyata, sedangkan agama sendiri tidak hanya membahas yang nyata seperti sains, tapi agama juga membahas yang gaib atau unsur supranatural. Itu untuk poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, keterbatasan masing-masing ranah. Jadi, jika manusia itu hanya bergantung kepada sains saja, maka aspek spiritualnya atau makna hidupnya itu akan sulit tersapi. Begitupun sebaliknya, jika manusia hanya mengandalkan agama dan mengabaikan sains, maka persoalan hidup sehari-harinya seperti teknologi, kesehatan, dan lain sebagainya akan menjadi sulit dipecahkan. Itulah mengapa keseimbangan antara sains dan agama itu penting. Jadi intinya kita harus bisa menyeimbangkan antara sains dan juga agama. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, perbedaan metodologis. Untuk perbedaan metodologis, ilmuwan itu cenderung terbuka pada penemuan baru sehingga bisa mengubah teori jika bukti baru itu muncul. Sedangkan agama sendiri dalam pengertian teks suci sering dianggap sebagai kebenaran final dan juga mutlak. Jadi nggak berubah-ubah, agama ya tetap seperti itu. Tapi artikel ini tuh menyatakan bahwa baik sains maupun agama sebenarnya merupakan interpretasi. Sains itu menafsirkan fenomena alam, sedangkan agama menafsirkan wahyu dan juga ayat. Dan untuk poin yang selanjutnya, kesimpulan utama. Jadi dapat disimpulkan ya dari jurnal tadi, dapat disimpulkan bahwa agama dan juga sains itu bukanlah musuh, justru bisa saling melengkapi atau komplementer. Jadi agama dan sains itu saling melengkapi, bukannya bertentangan ataupun musuh. Kemudian untuk poin yang kedua itu ada titik temu di mana keduanya itu bisa bersinergi demi keseimbangan hidup manusia. Oke, jadi tadi kesimpulan utamanya yang bisa kita ambil. Yang selanjutnya itu adalah kekurangan dan juga kelebihan. Yang pertama, saya akan mereview kekuatan atau kelebihan terlebih dahulu dari artikel jurnal tersebut. Yang pertama itu, topik yang dibahas dalam artikel jurnal itu fundamental dan juga relevan. Nah, hubungan artikel jurnal tersebut kan membahas hubungan sains dan agama. Nah, hubungan dan sains dan agama itu persoalan yang sering dibahas di dunia akademik maupun keagamaan. Jadi topik ini tuh relevan di kehidupan sehari-hari karena sudah banyak yang membahas. Kemudian untuk poin yang kedua, mengangkat gagasan komplementaris yang sering menjadi jalan tengah dalam wacana supaya tidak ekstrim.
Jadi artikel jurnal tersebut itu nggak menolak sains, tapi juga nggak mengabaikan agama, tapi antara keduanya itu seimbang. Kemudian untuk poin yang selanjutnya, memperlihatkan sifat interpretatif kedua ranah berupa agama dan sains, bukan memojokkan salah satu pihak. Jadi artikel jurnal tersebut nggak yang memojokkan agama, tapi juga nggak memojokkan sains. Tapi artikel jurnal tersebut itu menyeimbangkan antara keduanya. Oke, yang selanjutnya yaitu kelemahan atau kekurangan dari artikel tersebut. Yang pertama itu argumennya belum terlalu mendalam, di mana artikel ini tuh lebih bersifat reflektif atau konseptual daripada kajian empiris mendalam. Selain itu juga sumbernya terbatas dan kurang konseptual, karena beberapa gagasan umumnya itu sudah sering muncul di literatur yang lain tanpa tambahan data lapangan atau analisis kasus, sehingga menjadikan artikel ini tuh kurang konseptual dan juga sumbernya terbatas. Kemudian untuk poin yang selanjutnya itu perbedaan internal dalam agama. Jadi dalam artikel menyebutkan bahwa agama itu sebagai kebenaran final. Padahal dalam banyak tradisi agama itu terdapat interpretasi ulang, ijtihad dan tafsir. Jadi artikel ini itu kurang menjelaskan variasi internal tersebut yang berupa ijtihad dan juga tafsir. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu ketidakjelasan batas interpretasi. Jadi jika agama dan sains itu sama-sama interpretasi, pertanyaannya siapa yang lebih otoritatif dalam soal konflik? Nah, artikel ini itu kurang dan tidak mengupas tuntas bagaimana mengatasi konflik jika keduanya benar tapi tanpa saling bertentangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.